Nanti tunggu lihat gue mati aja lah. Nanti siapa yang dapat. Kalau lo sanggup membiayai, biayain. Iya. Jangan minta lagi ke gua. Kan gua udah dibikin malu. Ya selesai dong. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli, kembali memanas. Dikabarkan Nikita Mirzani akan mencoret nama Loli dari daftar ahli warisnya. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya telah lepas tangan dengan segala urusan biaya hidup Loli. Murka Nikita yang semakin tak terbendung membuat dirinya menantang mantan suaminya Antonio Dedola untuk membiayai sekolah Loli yang bernilai ratusan juta rupiah. Lantas, apa yang membuat api perseteruan ibu dan anak itu kembali membara? Benarkah Nikita sampai mengejar Antonio Dedola, mantan suaminya, ke Jerman? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah realita yang sangat ironis sedang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Di satu sisi, ia baru saja menjebloskan pengacara Indra Tarigan ke dalam penjara karena pengacara itu lancang menghina putrinya, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli. Tapi di saat yang sama, Nikita juga tengah bersitegang dengan Loli, putri tercinta yang selama ini ia lindungi dan ia bela mati-matian dari siapapun. Tragisnya lagi, kisruh ibu dan anak itu tak kunjung mereda, namun justru semakin memanas. Bahkan, Nikita Mirzani sampai berencana mencoret nama Loli dari daftar ahli waris yang sudah ditetapkan. Belasan tahun membela dan melindungi Loli dari berbagai hal, mengapa kini Nikita menyerah dan bahkan siap melempar putrinya keluar dari lingkaran keluarga? Nanti lihat aja kalau gue udah meninggal. Karena kalau nggak salah di dalam Islam itu anak perempuan akan ikut suami. Jadi lebih banyak ke anak laki-laki gitu. Jadi diperbarui di situ aja. Tentu banyak persiapan-persiapan yang Nikita siapkan. Misalnya kalau terjadi apa-apa di hidup dia, pasti dia sudah siapkan lah. Dia tidak hanya memikirkan hidup hari ini untuk diri dia dan anak-anaknya, tetapi dia mikir bagaimana nanti. Kalau misalnya dia sudah malas bekerja atau ada apa-apa terjadi di hidup dia, karena dia tahu dia tidak bisa mengandalkan ayah dari anak-anaknya, jadi dia sudah persiapkan semua. Kalau ahli waris kan memang sebelum mati meninggal itu kan memang gua udah ngurus Buat semua wasiat, dari ya. dulu gitu. Cuma memang sekarang diperbaharui karena ada aset lagi yang lain-lain gitu kan. Terus sesuai sama hitung-hitungan Islam dan yang lain-lain ya, jadi diperbarui aja. Gue takut aja gitu ketika gue nggak ada, anak gue terbengkalai, anak gue jadi nggak punya apa-apa, kasihan gitu. Jadi dari sekarang aja gue udah atur, jadi nanti suatu waktu kalau jangan sampai gue sih maunya meninggalnya di atas 60 ya, maksudnya gue pengen lihat anak gue juga menikah gitu. Ya semuanya kalau gue udah nggak ada ya semua udah tinggal dibagi-bagi rata aja gitu. Tidak hanya mencoret nama Loli dari daftar ahli warisnya, Nikita Mirzani juga mengungkap bahwa ia sudah tidak memberikan nafkah bulanan kepada Loli. Padahal diketahui Loli tengah bersekolah di London, Inggris, dan tentu saja tengah membutuhkan biaya yang cukup besar. Sampai sedalam itukah kebencian Nikita Mirzani pada Loli? Bagaimana respon Loli atas jawaban ibunya tersebut? Karena kan sudah bukan tanggung jawab lagi. Sama sekali berarti Kan nggak? kalian sudah dengar sendiri ya siapa yang bertanggung jawab. Ya sudah, responsibility-nya ditunjukin dong. Jangan minta ke gua lagi. Jangan minta ke gua lagi. I don't understand what is happening to her, you know? Maksudnya kayak aku di sini mau fokus sekolah, mau bikin dia bangga, tapi dia malah hancurin semuanya. Dia entah kenapa malah hancurin semuanya. Dia sampai chat guru aku, sampai chat sekolah.
Dia pengen bikin aku berhenti dari sekolah ini gara-gara aku nggak ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang dia nggak mau bayar sekolah ini lagi buat aku. Kalau rasa sayang terhadap anak itu mah selalu. Tapi kan statement itu sudah keluar. Kalau sudah keluar ya jalani. Gua hanya mengambil apa yang dia ucapkan, ya dia buktikan. And then I called Tony and told him about it, yang tadi aku bilang. Terus and then Tony offered to pay for my school and in London and even adopting me. Karena mama aku bilang dia udah capek sama aku. Pernyataan Loli benar-benar memantik emosi Nikita Mirzani. Sebagai ibu yang selama ini banting tulang mencari nafkah sebagai orang tua tunggal, ia marah karena merasa perjuangannya tak dihargai oleh Loli. Dan kini ia memberi pelajaran yang sangat keras kepada Loli, sekeras perjuangannya membesarkan putrinya itu. Sok-sokan mau mandiri. Kalau mau mandiri dari dulu, ngapain harus... Loli lupa, Loli bisa terbang ke situ atas jeripayah siapa. Memang Loli pikir Mimi cariin Loli sekolah di UK itu Mimi nggak bayar orang. Mimi nggak bayar si Stephanie yang di Singapura itu. Mimi nyariin sekolah kamu aja Loli, Mimi bayar 230 juta Loli. Itu cuma nyariin sekolah doang. Sayang. Dan kamu tahu itu saat Mimi transfer itu di muka kamu itu. Itu sekolah, bukan sekolah murah. Nyari sekolah aja bayarnya 230 juta, sayang. Ya Allah. Yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mama aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke, jadi bukannya Antonio nggak peduli dan nggak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi nggak diterima dan ditolak dari sekolah. Bukan cuma Antonio aja. Misalnya, ada tante aku atau oma aku yang pengen bayar sekolah ini, tetap gak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hak legal akses atau hukum atas diri aku ini. Aduh, kalian tuh jangan mau dibodoh-bodohin ya. Sekolah di luar negeri siapapun bisa membayar. Tidak harus ibu kandung, tidak harus ayah kandung. Siapapun bisa membayar asal dikasih note, misalkan ini untuk bayaran si Siti. Nah, udah tinggal diterima sama sekolah. Nggak ada sekolah yang bilang tidak bisa nerima uang dari orang luar. Nggak ada. Itu udah dikonfirmasi kok. Kalau lu nggak sanggup, jangan bilang sanggup aja. Kalau gua mah anytime gua tinggal transfer 5 menit ya masuk. Gua mah gampang. Duit gua kan banyak. Iya, kalau gue orangnya gitu, kalau lu udah bilang A ya A, kalau lu bilang B ya B, gue nggak bisa A B C D E F G gitu. Kalau lu sanggup membiayai, biayain, jangan minta lagi ke gue, kan gue udah dibikin malu, ya selesai dong. Sebetulnya dimulang murka juga enggak sih sebetulnya. Kalau gue kan hanya menjawab apa yang dia lontarkan, dan semua yang dia jawab kan, yang gue lontarkan juga kata-katanya tuh sangat sopan, tidak menjatuhkan. Gue cuman mengingatkan, ingat nggak kejadian ini, gitu. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini. Kenapa bisa ada ini? Karena ada ini, gitu kan. Kadang-kadang kan anak zaman sekarang suka lupa sama apa yang dia perbuat, gitu kan. Maunya selalunya benar. Padahal orang tua, mana ada sih seburuk-buruknya orang tua anaknya juga harus jadi buruk juga seperti orang tuanya, kan nggak ada gitu kan. Kalau dia mau menghancurkan dirinya sendiri ya itu kan resiko dia, udah bukan tanggung jawab gue lagi gitu. Kalau dia memang menghargai dirinya sebagai anak perempuan yang memang masih di bawah umur, sepantasnya seperti apa ya dia yang lebih tahu. Kalau gue sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dari jauh, semoga anakku selalu dilindungi sama Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Aku emang salah ya, aku kasih opini aku ke mama aku. Aku emang salah ya, aku nggak mau taruh sesuatu yang jelek-jelek, apalagi yang nggak bener di story aku. Apa aku salah? Teman-teman aku lihat nanti di sekolah, kepala sekolah lihat, apa aku nggak malu? I'm ashamed of myself and I'm pity of myself, of course, because of you. You're making my life destroyed right now. I cannot even cry anymore. My tears is gone. Aku aja sekarang udah malu. Maksud aku kayak aku nggak mau ikut-ikut campur. Karena apa? Karena aku juga punya reputasi di sini yang harus aku jaga. I need to have a good image here. I don't want people to put bad image in myself. Jadi kayak sekarang
Antonio yang bayarin buat aku, apapun aku yang di sini dia yang urus, sekolah lagi diurusin, jadi aku nggak tahu lagi mau ngapain. Jadi sekarang Antonio is my dad, karena dia bilang dia mau adopt aku. Aku juga udah bilang ke mama aku kalau aku nggak mau balik lagi ke Indonesia dan aku nggak mau balik lagi ke Jakarta, dan dia bilang ya udah nggak usah balik lagi. Saya capek katanya. Buat gua kalau ada seseorang yang sudah berani ngomong di media sosial dan ditonton banyak orang serta bisa menjatuhkan orang dari satu pihak, belah pihak, ya itu udah masalah dia, responsibility-nya dia. Ya lu udah bisa ngomong, udah dipercaya sama masyarakat plus haters gua, lu buktikan kalau lu bisa biayai gitu. Kalau lu nggak bisa ngomong. Meski begitu murka pada Loli, Nikita menduga di balik sikap keras putrinya terhadapnya ada peran sang mantan suami Antonio Dedola di belakangnya. Karena itu, sebulan lalu Nikmir nekat terbang ke Jerman dan mendatangi rumah Antonio Dedola. Lantas, seperti apa pertemuan Nikmir dengan mantan suaminya itu? Gue tahu kesalahan gue pernah memaki ibunya gitu kan, jadi gue secara gentleman gue datang ke kampungnya. Gue tahu responsibility gue salah, gue sudah memaki ibunya, ya gue beli tiket pesawat, gue datang ke rumahnya dan gue meminta maaf. Mau itu dimaafkan, mau itu tidak dimaafkan, itu terserah sama orang tuanya. Yang penting dari lubuk hati gue sudah meminta maaf. Ya sudah beres, selesai. Ya dan Nia conversation-nya terjadi di depan rumahnya aja. Habis itu gue cabut, gue cuman bilang kalau gue kesini tidak ada niat yang lain, bukan mau ketemu siapa-siapa, tapi cuma mau minta maaf. Gue pikirnya tadinya ketika gue meminta maaf pada orang tuanya akan ada obrolan yang bisa kita obrolin. Ternyata gue nggak tahu apa yang diomongin sama si laki-laki tersebut kepada orang tuanya sampai ya begitulah kejadiannya gitu. Dia bisa menjadi diri dia apa adanya di depan saya. Dia berani dan juga dia punya sisi lembut, ada mellownya juga. Ya menurut saya dia berani, bukan berarti keras, tapi dia berani untuk mengambil semua resiko di hidupnya. Apapun yang dia jalani, dia berani mengambil resiko. Perseteruan berujung perpisahan dengan Anthony barangkali bisa dimaklumi publik. Tapi yang sulit dicerna adalah ketika Nikita begitu ekstrim pada Loli, putri sematawayangnya. Tapi benarkah meski amarahnya begitu membara, Niki masih mengharapkan Loli kembali kepadanya? Apa yang akan dilakukan Niki jika Loli pada akhirnya ingin kembali ke Indonesia? Rumah ini terbuka 24 jam untuk siapapun yang mau datang. Dia akan berubah mellow gitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan anak. Kalau dia ngebahas anak pasti dia mellow lah, lembut ya. Seperti pada umumnya seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri ya, dia harus merangkap sebagai ayah juga. Jadi menurut saya berat ya seorang Nikita harus mencari nafkah, menjadi ibu untuk ketiga orang anaknya, plus dia juga punya usaha ya. Menurut saya dia hebat. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami, gak kayak yang kedua ketiga ini. Jadi kalau dibilang sempat nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.